Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita akan belajar marketing mengenai pengembangan produk. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu belum produk itu apa? Apakah ada yang sudah tahu produk itu apa? Oke. Jadi, produk itu apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan kebutuhan ataupun keinginan para konsumen ataupun pembeli. Itu dari produk. Nah, produk ini kita sudah belajar ya, dibagi menjadi beberapa macam atau yang disebut klasifikasi produk. Klasifikasi produk ini ada macamnya, yaitu produk berupa barang. Nah, produk berupa barang ini terbagi lagi nih menjadi beberapa. Yang pertama itu ada produk sehari-hari. Jadi produknya ini yang biasanya sering dibeli oleh konsumen ataupun pembeli setiap hari gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya makanan ataupun minuman, karena itu sebuah kebutuhan untuk konsumen. Nah, terus ada produk shopping atau shopping produk. Jadi segala produk, barang, dan jasa konsumen yang jarang dibeli atau bentuk lainnya tuh tidak sehari-hari, tapi biasanya diperlukan itu bulanan gitu. Contohnya seperti apa? Kita mau beli beras 1 karung, biasanya bulanan. Terus misal kita mau beli minyak, ataupun minyak misalnya 2 liter, atau nugget gitu ya, satu pack gitu. Itu barang-barang yang termasuk shopping gitu, yang biasa kita belanja bulanan. Jadi nggak sehari-hari. Terus produk spesial atau specialty product. Jadi produk ini produk buatan produsen yang memiliki ciri khas unik atau biasanya disebut itu kita custom. Nah, biasanya dicari oleh pembeli. Jadi pembeli itu misal mau custom casing handphone. Biasanya kan ada ya produk spesial atau misal mau bikin baju kebaya tapi yang custom modelnya. Nah, itu bisa menjadi produk spesial. Kemudian produk yang tidak dicari, tapi produk ini itu dijual gitu ya. Jadi produk ini jarang diketahui keberadaannya itu di mana, ataupun kalau misalnya diketahui, pembeli itu nggak terpikir buat membelinya. Contohnya seperti apa? Misal kayak dulu ada alat pembuka kaleng gitu. Jarang banget ya orang mau mencari produk itu, tapi semakin lama semakin dibeli gitu. Itu nggak terpikirkan produknya, tapi ternyata ada yang jual. Nah, itu produk yang tidak dicari, tapi dia dijual. Terus ada yang klasifikasi produk kedua itu ada jasa. Jasa itu merupakan produk tidak berwujud atau biasa yang kita sebut itu layanan gitu ya, service secara fisik sehingga tidak dapat dilihat, diraba, disentuh, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Tetapi bisa kita rasakan manfaatnya. Contohnya jasa itu bisa dicontohkan menjadi beberapa contoh. Di sini ada jasa perorangan, contohnya seperti guru bimbel, terus misalnya salon. Nah, itu make up artist gitu ya. Itu tuh yang jasanya, dia menawarkan jasa. Terus apalagi kayak dokter, itu juga menawarkan jasa perorangan atau individu. Karena itu ada jasa tempat hiburan, contohnya seperti apa? Ada bioskop, tempat hiburan apa? Dufan gitu ya. Trans Cibubur, Trans Studio Bandung gitu-gitu ya. Itu hiburan, Kidzania, pertunjukan, dan masih banyak lagi ya tempat hiburan. Terus yang ketiga ada jasa keuangan. Jasa keuangan itu contohnya pastinya bank, asuransi, terus pasar modal yang bursa efek gitu ya. Nah, bursa efek tuh kayak aplikasi ajaib gitu ya. Dia menawarkan broker untuk mengolah sahamnya gitu. Nah, terus ada yang itu jasa keuangan. Terus ada jasa transportasi.
Jasa transportasi ini biasa kita temui misal kita mau mudik lebaran gitu. Kita naik kapal laut, naik pesawat, naik kereta api, bus, ataupun yang lainnya gitu. Kayak angkot, itu juga menawarkan jasa transportasinya. Terus sekarang nih, kalau zaman sekarang ada Gojek, ada Grab, itu masuk di jasa transportasi. Terus lagi ada jasa perhotelan. Jasa perhotelan itu contohnya kayak bersihin kamarnya, terus paket tur di hotelnya. Biasanya di hotel itu ada paket tur ya. Jadi sewa mobil bersama supirnya, terus keliling wisata di sekitar hotel tersebut. Ada paket inapnya, paket inap plus makannya, ataupun yang lainnya. Misal jasa perhotelan juga bisa loh buat meeting kantor, nanti sambil nginep, sambil berenang gitu ya, bisa. Itu dari jasa perhotelannya. Terus, ada tingkatan produk. Dalam merencanakan penawaran atau produk, biasanya pemasar atau produsen ini memahami 5 tingkatan produk. Contohnya yang pertama itu produk utama atau inti, atau yang biasa disebut itu core benefit. Contohnya seperti apa? Misalnya manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. Misal dalam bisnis perhotelan tadi ya, manfaat utama yang dibeli oleh para tamu tentu saja untuk istirahat ataupun untuk tidur gitu ya. Terus bisa juga untuk meeting pekerjaan, lalu bisa langsung tidur gitu ya. Terus untuk bioskop, pasti kita ke bioskop untuk mencari hiburan, menonton film. Nah, itu produk utamanya, intinya itu apa gitu. Terus produk generik. Produk generik ini produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar. Jadi produknya ini tuh bisa berfungsi lah. Contohnya, misalnya hotel. Hotel itu bangunan yang memiliki banyak ruangan yang bisa disewakan. Seperti tadi dibilang, bisa untuk meeting pekerjaan, atau bisa untuk menginap, ataupun cuma sekadar kita mau private dining, kayak makan tapi private gitu. Itu bisa di hotel. Nah, terus yang ketiga ada produk harapan. Produk harapan ini produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal itu layak dan diharapkan serta disepakati oleh para pembelinya. Contohnya seperti apa? Contohnya tadi hotel ya. Tamu hotel mengharapkan pasti tempat tidur yang bersih, kamar mandinya bersih, terus ada sabun, ada handuk, ada air hangat, ada sikat giginya, terus ada teleponnya, lemari pakaian, cermin, AC, dan lain sebagainya. Itu produk yang diharapkan gitu ya. Jadi, misal kita mau membuat hotel, berarti kita harus membuat produk-produk harapan ini di dalam hotel tersebut, kayak gitu, supaya melengkapi dari produk yang ada di dalam hotel tersebut. Terus produk pelengkap. Produk pelengkap ini atribut tambahan yang mempunyai manfaat layanan. Jadi kita bisa puas, menambah kepuasan kita, terus bisa membedakan produk kita dengan produk pesaing. Contohnya seperti apa? Misal tadi di hotel, lengkapnya apa? Ada fasilitas TV, ada fasilitas Wi-Fi, terus ada misalnya check-in-nya boleh jam 8 pagi, terus check-out-nya juga bisa lebih cepat, pelayanan kamarnya baik. Pelayanan kamar baik ini seperti apa? Misal kita mau makan di kamar, itu bisa. Nah, itu produk pelengkapnya. Terus produk potensialnya, segala macam tambahan yang dibutuhkan dikembangkan gitu untuk masa yang akan datang. Jadi misal kayak tadi ada hotel menambahkan fasilitas layanan internet gitu. Untuk apa? Supaya ke depannya nih nanti tamu-tamu kita bisa rapat
di dalam hotel gitu. Walaupun di aula tetapi ada sinyalnya. Itu yang produk yang bisa dikembangkan nanti di masa yang akan datang. Terus misalnya ada perekam video apa menggunakan kaset gitu ya. Itu kan biasanya juga ada. Terus misalnya ada buah-buahan segar di dalam kamar, terus ada camilan-camilan di dalam kulkas, ataupun ada microwave-nya, terus ada termosnya yang bisa dicolokin di listrik. Nah, itu produk potensialnya. Iya, tadi. Terus kemasan produk. Nah, kemasan produk itu wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan yang ada pada bahan yang dikemas atau yang dibungkus. Jadi kemasan ini supaya tujuannya ini memenuhi syarat keamanannya. Karena produk yang kita pasarkan bisa jauh lebih baik, lebih aman. Misal kita mau membuat permen gitu. Kalau kita kemas permennya jadi nggak lengket. Kalau nggak dikemas, lengket permennya gitu ya. Itu dari keamanannya. Terus kemanfaatannya. Biasanya di bungkus permen itu juga ada komposisinya. Oh, ini permennya rasa kopi. Kenapa kita tahu itu rasa kopi? Karena di situ ada tulisannya. Ada Kopiko gitu ya. Di situ ada tercantum komposisinya kopi. Terus ada misalnya relaksa gitu. Ntar komposisinya apa. Nah, itu supaya kita tahu manfaatnya. Oh, ini permennya pedes. Biar kita tuh nggak ngantuk loh. Nah, itu dari keamanan dan kemanfaatan. Terus, kemasan dapat mendukung program pemasaran. Tadi, ketika kita sudah memiliki kemasan yang bagus dari segala rupanya, ada komposisi produknya, itu bisa mendukung program dari pemasaran kita, atau misal kita punya jargon, misalnya di Permenkes gitu ya, ada kayak tulisan-tulisannya, nah itu mendukung program pemasarannya. Terus yang ketiga, kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Nah, ketika kemasan kita ini menarik para konsumen untuk membeli, biasanya konsumen ada juga nih yang melihat produk dari, ih cantik banget nih produknya, lucu banget, ataupun unik banget, terus mereka beli karena keinginan mereka itu. Nah, pastinya perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih gitu. Jadi kemasan ini harus dibungkus gitu ya, atau didesain sebagus mungkin supaya apa? Supaya menarik konsumen untuk membeli produk yang kita pasarkan. Terus manfaat dari pengemasan. Yang pertama pastinya lebih bersih, menarik, tahan lama, terus menghindari kerusakan akibat cuaca. Misal kita mau coklat gitu ya, bikin coklat. Pasti di kemasannya ada seperti yang kemasan emas gitu ya, kayak aluminiumnya gitu, aluminium foilnya gitu ya. Nah, itu supaya apa? Supaya nanti pada saat cuacanya panas, dia tetap akan menyeimbangkan di situ, supaya coklatnya tidak meleleh. Jadi, dia tetap bisa sesuai dengan bentuknya, nggak langsung meleleh gitu ya. Terus yang kedua, kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produk ataupun ciri dari pembeda produk. Pasti kita kalau misalnya mau buat produk, kita pasti punya ciri khas tersendiri. Oh, kemasan kosmetik Wardah biasanya apa? Hijau kebiruan gitu ya. Terus produk kosmetik yang pixie gitu, yang coklat tua. Jadi kita dari jauh udah tahu nih, oh produk kosmetik Emina biasanya pinky-pinky. Karena untuk remaja, jadi harus yang lucu-lucu kemasannya. Itu supaya membedakan produknya satu dengan produk lainnya. Terus nanti ada lagi kosmetik seperti Garnier gitu. Warnanya kuning, cerah banget. Nah, itu jadi pembeda juga dari kosmetik yang lainnya gitu ya. Terus kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Tadi sudah dibilang ya, kalau misalnya ada loh konsumen yang pengen beli barang,
itu karena lucu, karena bagus kemasannya. Nah, itu bisa terpikat gitu dari kemasan ini. Terus kemasan dapat menambah nilai jual produk. Kalau kemasannya bagus, terus kita mau jual dalam harga yang tinggi, juga pasti bisa kebeli. Kalau kemasannya biasa aja, terus kita mau jual dengan harga yang mahal, pasti akan mikir-mikir dulu dong, beli nggak ya, gitu. Jadi kemasan ini sangat mempengaruhi nilai dari produk itu. Terus ada line produk atau lini produk. Sekelompok produk yang saling terkait karena melakukan fungsi yang sama. Mirip dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui saluran distribusi yang sama dan memiliki kisaran harga tertentu. Lini produk ini apa sih? Masih bingung kan? Nah, contohnya gini. Ini ada klasifikasi lini produk. Yang pertama itu ada line depth atau ke dalam lini. Jadi maksudnya mengapa pada jumlah varian produk itu dalam satu lini mempunyai beragam fungsi gitu. Ataupun jenis. Contohnya, sabun mandi. Ada yang padat, ada yang cair, terus ada yang saset. Begitu juga misalnya sampo. Sampo ada yang di botol, ada yang saset gitu ya. Terus ada yang nanti bentuknya kondisioner, padahal itu masih ada yang sampo terus kondisioner jadi satu. Nah, itu masuknya ke line depth. Jadi intinya produk line depth ini membagi suatu produk lebih dalam lagi gitu. Terus line konsistensi atau konsistensi lini. Jadi hubungan yang dekat antar produk. Misal, kalau pasta gigi sama sabun sama sampo. Terus misal makanan snack-snack ringan. Ntar satu rak snack ringan semua. Terus misalnya nugget sama sosis gitu ya. Terus nanti ada lagi kecap, saus, sambal. Sambal ini banyak nanti jenisnya. Ada sambal matah, sambal terasi gitu ya. Itu banyak. Nah, ini contoh dari konsistensi lini. Terus yang ketiga, line vulnerability atau tingkat kekuatan lininya. Jadi presentasi keuntungan yang dapat diambil dari seberapa kecil produk dalam satu lini. Memperbanyak produk yang laku dan mengurangi produk yang laku. Jadi produk yang paling banyak akan diproduksi lebih gitu ya. Itu tingkat kekuatan lininya. Terus line of product mix atau lini bauran produk. Satu perusahaan memproduksi banyak produk. Contohnya seperti apa? Unilever. Ada sabun mandi, ada sabun buat cuci baju, terus pasta gigi, sampo, minuman, makanan, dan masih banyak lagi produk Unilever. Nah, ini dari lini bauran produknya. Terus produk line wide. Perusahaan Unilever tadi tuh meluncurkan produk lagi yang beda-beda. Ada Sunsilk, ada Lifebuoy, ada Rinso, Surf, Molto, Clear, dan lain-lain. Padahal masih satu perusahaan, Unilever. Kayak gitu ya. Nah, terus analisis lini produk, penjualan, dan laba lini produk. Jadi seorang manajer lini produk dalam suatu perusahaan itu harus memahami presentase dari penjualan dan laba yang selanjutnya akan disumbangkan pada setiap produk di lini tersebut. Nah, terus yang profil pasar lini, itu manajer lini produk harus bisa melakukan peninjauan perihal komposisi lini produknya, apakah bisa bersaing dengan pengusaha lainnya gitu, bersaing dengan produk lainnya, itu profil pasar lini. Jadi gini, analisis lini produk, misal kita jual pasta gigi gitu. Pasta gigi kita bisa bersaing nggak sih dengan produk yang ada di sebelah raknya nih? Misalnya ada Pepsodent, Sensodyne, Citadent, kita bisa nggak nih bersaing dengan produk tersebut gitu ya? Itu dari analisis lini produknya.
Udah. Nah, ini udah terakhir ya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai materi akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komentar di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kelas berikutnya.